Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tirsa Putri Dianda. Saya dari kelas 3C Depa Teknologi Kimia Industri Politeknik Negeri Malang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan LKM mengenai praktikum simulasi proses, yaitu pada bab Basic Process Control Unit atau level control. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai step pada section pertama. Jadi tujuan dari praktikum BPCU ini adalah yang pertama mengetahui sistem pengendalian proses dengan level kontrol. Kemudian tujuan yang kedua adalah mampu menganalisa sistem pengendalian proses yang aman dan ekonomis. Kemudian urutan langkah-langkah pada section pertama ini, yang pertama membuka software PCT 40 Proses Control System. Jadi itu adalah namanya. Kemudian langkah yang kedua itu memilih section 1 pada level control inflow. Kemudian kita mengeklik cloud. Kemudian langkah yang ketiga adalah memilih section 1, kemudian klik view diagram untuk memunculkan gambar alat. Langkah selanjutnya adalah memastikan IFD itu oke. Kemudian langkah selanjutnya memastikan konfigurasi alat BPCU sesuai dengan tampilan alat di software. Langkah selanjutnya mengatur waktu sampling dan durasi samplingnya. Langkah yang ketujuh mengecek level air pada tangki penampung dan menyambungkan pompa dengan aliran listrik. Kemudian langkah yang ke-8 adalah membuka drain valve sebesar 50%. Kemudian mengeklik controller pada box on atau off. Selanjutnya, mengeklik go untuk merekam data pengamatan. Lalu memasukkan set point pada kotak kontrol dan mengubah mode ke mode auto. Langkah selanjutnya adalah menunggu nilai atau perubahan nilai L1 konstan. Untuk langkah selanjutnya, memberikan disturbance atau gangguan dengan membuka sol 2 atau sol 3. Langkah setelah itu, menunggu nilai atau perubahan nilai L1 konstan setelah diberi gangguan atau disturbance. Kemudian langkah yang terakhir, mengeklik stop, kemudian save data pengamatan tersebut. Nah, itu adalah langkah dari section pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke section pertama. Jadi pada section pertama ini adalah info penetapan set point. Jadi section yang digunakan adalah 1. Kemudian di sini waktu yang digunakan atau sampel interval adalah 10 second atau 10 detik. Kemudian set point-nya adalah 50 mm. Mode operasinya auto dan valve inlet-nya sol 1. Nah, kita bisa lihat dari sini, ini kita pada valve inlet itu ada sol 1, ada PSV. Nah, untuk yang keluaran itu ada sol 2 dan sol 3. Jadi pada section pertama ini kita menggunakan sol 1. Kemudian di sini PV-nya itu ketinggian air di dalam large vessel. Nah, di sini kita bisa lihat sini. Kemudian untuk manipulated variabel itu adalah variabel yang diubah-ubah. Yang diubah-ubah itu adalah laju alir air masuk melalui sol 1, jadi melalui sini. Kemudian untuk disturbance-nya, laju alir air keluar sol 2 atau sol 3, jadi yang di valve keluaran. Nah, jadi di sini tuh ada inflow dan outflow. Pada inflow itu untuk manipulated variabelnya itu agar set point sama dengan PV, maka laju alir masuknya itu pada large vessel itu sebagai MV, sehingga PV bisa sama dengan set point. Kemudian
datanya keluar. Karena kita sudah memasukkan datanya di sini, datanya keluar. Nah, ini adalah waktunya dengan durasinya berjarak 10 detik. Kemudian untuk ini adalah L1, ini adalah flow rate-nya. Nah, ini adalah Sol 1, Sol 2, dan Sol 3. Pada Sol 1, Sol 2, Sol 3 itu ada on dan off. Kalau on ini membuktikan Sol itu bekerja. Kalau off itu berarti dia sedang beristirahat. Nah, ini adalah settingnya dalam milimeter, dan ini adalah control output. Control output itu bisa disebut sama dengan sinyal kendali. Kalau kita sudah pada section 1A, kita masuk ke section 1B. Kalau section 1B ini adalah inflow, float, and differential level switch. Nah, section yang dimasukkan adalah 1, sama dengan section 1A tadi. Sectionnya yang digunakan 1, sampel intervalnya 10 second, mode operasinya auto, dan valve inletnya Sol 1. Sehingga datanya akan keluar di sini. Ini adalah waktunya, durasi 10 detik. Kemudian ini levelnya, ini flow rate, ini level switch. Nah, pada level switch ini atau pada differential level switch itu ada 1 sama 0. Kalau yang 1 itu membuktikan dia sedang on. Kalau yang 0 berarti itu membuktikan dia sedang off. Kemudian di sini ada Sol 1, Sol 2, dan Sol 3. Sama seperti yang tadi, kalau off berarti dia tidak bekerja, kalau on berarti dia sedang bekerja. Kemudian kita masuk pada step 2. Nah, step 2 ini, langkah-langkahnya, yang pertama, membuka software yang bernama PCT40 itu, proses control system. Kemudian, langkah yang kedua, memilih section 2, level control inflow, kemudian mengklik load. Kemudian, langkah yang ketiga, setelah kita memilih section 1, kita mengeklik view diagram untuk memunculkan gambar alat. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita memastikan IFD-nya pada OK. Kemudian, memastikan konfigurasi alat BPJU sesuai dengan tampilan alat di software. Kemudian, mengatur waktu sampling dan durasi samplingnya. Lalu, membuka drain valve sebesar 50%. Jadi ini langkah kerjanya hampir sama seperti yang pertama tadi. Langkah selanjutnya, mengeklik Go untuk merekam data pengamatan. Kemudian, memasukkan set point pada kotak kontrol dan mengubah mode ke mode auto. Langkah yang selanjutnya, menunggu nilai atau perubahan nilai L1 konstan. Kemudian, memberikan disturbance dengan membuka Sol 2. Lalu, menunggu nilai atau perubahan nilai L1 konstan setelah diberi disturbance. Langkah yang terakhir, mengeklik stop, kemudian save data pengamatan. Nah, itu adalah step-nya. Kita masuk ke section kedua. Section kedua ini tetap inflow, tapi inflow penetapan set point. Section yang digunakan adalah 2, sama seperti yang pertama tadi, sampel intervalnya itu 10 second, set point-nya 50 mm, mode operasinya auto, valve inlet-nya PSV. Nah, perbedaannya dengan yang section pertama, kalau section pertama, untuk valve inlet-nya yang ada di sini, dia menggunakan Sol 1. Sedangkan pada section 2 ini, dia menggunakan PSV. Untuk penentuan variabel berpengendalinya, untuk PV-nya ketinggian air di dalam large vessel. Kalau yang manipulated variabelnya itu laju alir air masuk melalui PSV. Kemudian untuk disturbance-nya, laju alir air keluar Sol 2 atau Sol 3. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, kalau inflow untuk MV-nya agar PV sama dengan SP, itu MV-nya laju air masuk dari large vessel. Nah, setelah kita memasukkan datanya, maka data pengamatannya akan keluar sama seperti yang pertama tadi. Ada waktu,
dengan intervalnya 10 detik, kemudian ada level, flow rate, ada PSV-nya, dan sol 1, sol 2, dan sol 3. Karena ini keluarannya atau disturbance-nya air keluar dari sol 2 dan sol 3. Sama, kalau off berarti dia tidak bekerja atau sedang beristirahat. Kalau on berarti dia sedang bekerja. Untuk set point-nya, sini. Nah, untuk set point itu adalah manually input, jadi memasukkan secara manual. Kemudian ini adalah controller output atau sinyal kendali. Kemudian ini bisa dianalisis. Nah, kita masuk ke dalam step section yang ketiga. Langkah yang pertama, membuka software PCT40. Langkah yang kedua, memilih section 3. Langkah yang selanjutnya, setelah memilih section 1, kita mengeklik view diagram untuk memunculkan gambar alat. Kemudian memastikan IFD oke. Kemudian memastikan konfigurasi alat BPJU sesuai dengan tampilan alat di software. Lalu, mengatur waktu sampling dan durasi samplingnya. Kemudian membuka drain valve sebesar 50%. Langkah selanjutnya, memasukkan set point pada kotak kontrol dan mengubah mode ke mode auto. Kemudian, mengeklik Go untuk merekam data pengamatan. Selanjutnya, menginputkan angka 100 pada kotak PSV. Lalu menunggu nilai atau perubahan nilai L1 konstan. Selanjutnya, memberikan disturbance dengan membuka sol 3. Lalu menunggu nilai atau perubahan nilai L1 konstan setelah diberi disturbance atau gangguan. Nah, untuk langkah terakhir, mengeklik stop, kemudian save data pengamatan tersebut. Kita masuk ke section yang ketiga. Nah, kalau section pertama dan kedua tadi adalah inflow, section ketiga ini adalah outflow. Kalau yang di outflow, itu MV-nya atau manipulated variabelnya, laju alirnya itu keluar dari large vessel. Jadi ini kita masukkan section yang digunakan 3, sampel intervalnya sama 10 detik, set point-nya sama 50 mm, kemudian mode operasinya auto, valve inlet-nya PSV yang ada di sini, dan untuk valve MV-nya sol 2. Kemudian kita menentukan variabel berpengendali. Untuk PV-nya, ketinggian air di dalam large vessel. MV-nya seperti saya yang jelaskan tadi, laju alir air keluar dari sol 2 di sini. Nah, untuk disturbance-nya, laju alir air keluar dari sol 3 juga di sini. Nah, setelah kita masukkan, maka data pengamatannya akan keluar. Ini waktunya, durasinya sama 10 detik. Ini level untuk L1, yang ini untuk flow rate-nya atau F1. Nah, yang ini untuk PSV-nya. Kemudian ada sol 2 dan sol 3. Ada set point dan ada control output. Set point seperti yang tadi manually input. Jadi kita menginputkan secara manual. Kemudian setelah dari section ketiga, kita masuk ke dalam step section yang keempat. Langkah-langkahnya hampir sama. Yang pertama, kita membuka software PCT40. Kemudian kita memilih section 4. Kemudian setelah memilih section 1, kita mengeklik view diagram untuk memunculkan gambar alat. Lalu memastikan IFD oke. Kemudian memastikan konfigurasi alat BPJU sesuai dengan tampilan alat di software. Kemudian mengatur waktu sampling dan durasi samplingnya. Lalu membuka drain valve sebesar 50%. Lalu memasukkan set point pada kotak kontrol dan mengubah mode ke mode auto. Jadi sama dengan yang tadi, modenya tetap mode auto. Kemudian mengeklik Go untuk merekam data pengamatan. Menginputkan angka 100 pada kotak PSV, menunggu nilai atau perubahan nilai L1 konstan, lalu memberikan disturbance dengan membuka sol 2 atau sol 3.
lalu menunggu nilai atau perubahan nilai L1 konstan setelah diberi disturbance, dan langkah yang terakhir mengklik stop kemudian save data pengamatan tersebut. Kemudian kita masuk ke dalam section 4. Nah, bedanya di section keempat dengan yang tadi, walaupun sama-sama outflow-nya, valve MV-nya menggunakan pompa A, menggunakan peristaltik pump A. Nah, jadi kita masukkan section yang digunakan 4, sampelnya tetap 10 detik, untuk set point-nya 50 mm, untuk mode operasinya auto, valve inlet-nya sama dengan yang tadi yang ada di sini, yaitu menggunakan PSV. Dan untuk valve-nya menggunakan pump A, peristaltik pump A. Kemudian untuk penentuan variabel berpengendalinya, PV-nya ketinggian air di dalam large vessel, untuk manipulated variabelnya laju alir air keluar pump A. Kemudian untuk laju disturbance-nya laju alir air keluar melalui Sol 2 dan Sol 3. Data pengamatannya akan keluar dengan waktunya, durasinya 10 detik, L1-nya F1 juga PSV, dan ini pump A. Sama seperti yang tadi akan keluar data 0 atau 100. Nah, ini ada Sol 2 dan Sol 3, ada set point, dan ada control output. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Jadi kita di sini membandingkan. Kita masuk ke dalam yang soal pertama. Jadi di sini membandingkan proses pengendali antara penetapan set point dan fluid level switch serta differential level switch, analisa cara kerjanya. Nah, jadi yang di sini pada proses pengendali ini kita bisa lihat dari grafik yang untuk memastikannya atau menetapkan set point itu, kita harus memasukkan terlebih dahulu set point-nya. Kemudian untuk fluid level-nya itu tidak perlu memasukkan set point. Jadi kalau yang pertama itu memasukkan set point. Kalau yang kedua itu tidak perlu memasukkan set point-nya, melainkan nanti itu ada sensor. Sensornya itu yang akan membaca. Lalu pada differential level switch itu laju alirnya itu berada pada batas besi bawah. Kemudian setelah airnya kan masuk, nah pada saat besinya ke atas, nah tinggi airnya itu ada pada batas besi bawah. Kemudian laju alirnya kembali menyala. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, nah ini baru melihat grafiknya yang ada di sini. Nah, pada grafik ini dilihat bahwa PSV itu lebih efisien dibandingkan dengan Sol 1. Kenapa bisa? Nah, kita bisa lihat dari grafik ini. Ketika pada grafik ini dimasukkan disturbance, nah, kalau yang oranye ini kan PSV, kalau yang biru itu Sol 1. Nah, kenapa ketika dimasukkan disturbance, Sol 1 itu penurunannya itu langsung drastis ke bawah. Jadi drastis gitu dibandingkan dengan PSV. Itu menandakan kalau Sol 1 kurang merespon gangguan dengan cepat, tidak seperti PSV. Kalau PSV itu dapat langsung merespon gangguan itu dengan cepat, jadi dia tidak drastis. Nah, kemudian kalau PSV itu tidak membuang bahannya banyak, karena buka tutup valve-nya itu bertahap, berbeda dengan Sol 1. Sedangkan Sol 1 itu hanya on off. Kalau PSV itu bertahap gitu. Nah, PSV itu tidak membuang bahan banyak. Kemudian PSV itu lebih efisien. Namun pada Sol 1 ini lebih cepat untuk mencapai set point karena 100%. Kemudian kita masuk ke dalam yang ketiga, yaitu membandingkan section 1 dan section 2 dalam respon adanya disturbance. Kita bisa melihat pada grafik yang di sini, section 1 dan section 2. Section 2 lebih merespon daripada section 1, dapat dilihat pada grafik. Nah, sama seperti yang pertama tadi,
pada grafik ini, section 1 yang warna biru itu ketika diberi gangguan atau disturbance, itu responnya itu lambat, sehingga pada grafik itu penurunannya itu drastis, berbeda dengan section 2. Kalau section 2 itu dia merespon gangguannya itu dengan cepat, sehingga tidak terjadi penurunan secara drastis atau terjal. Nah, kemudian penurunannya itu kan berbeda dengan section 1, itu disebabkan valve inlet yang digunakan section 2 itu adalah PSV. Nah, seperti yang saya jelaskan pembahasan kedua tadi, kalau PSV itu berbeda dengan SOL 1. PSV itu lebih cepat merespon gangguan atau disturbance. Nah, pada section 2 ini menggunakan PSV, sehingga otomatis section 2 itu dapat merespon disturbance dengan cepat. Seperti itu. Nah, bukaan valve tidak menutup hingga 0%, melainkan 1%. Sehingga mempercepat bukaan valve sehingga respon terhadap disturbance lebih cepat. Itulah alasannya mengapa section 2 lebih cepat merespon dari section pertama. Kemudian membandingkan proses pengendalian antara section 3 dan section 4. Pada section 3, MV-nya itu pada section 3, manipulated-nya itu laju alirnya itu yang keluar dari large vessel melalui SOL 2. Nah, air masuk itu melalui PSV sampai pada set point. Ketika melebihi set point, SOL 2-nya itu akan terbuka. Kemudian laju alir itu keluar lebih kecil dari laju air masuk. Setelah itu L1-nya baru turun. Pada section 4, manipulated-nya, jadi kalau tadi itu yang section 3, kalau yang section 4-nya itu manipulated variabelnya itu laju alirnya keluar. Kalau yang tadi laju alirnya masuk. Kalau yang ini keluar. Maaf, sama-sama keluar. Namun kalau yang section 3 itu dari SOL 2, kalau yang section 4 itu dari PAM A gitu. Jadi, tapi sama-sama keluar dari large vessel. Kemudian air masuk melalui PSV sampai set point dengan tidak mengurangi bukaan valve, sama seperti section 3. Saat melebihi set point, PAM A terbuka 100%, tetapi L1-nya tidak turun. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kelima. Kita membandingkan section 3 dan section 4 dalam merespon adanya disturbance. Pada section 3, SOL 2 tidak off karena belum mencapai set point, sehingga SOL 2 tetap terbuka. Sedangkan section 4 ketika diberi disturbance parabel langsung menutup sehingga PV yang turun kembali mencapai set point. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan yang ke-6. Kita akan bandingkan proses pengendali untuk section inflow dan outflow. Nah, di sini ada direct acting. Nah, saya akan menjelaskan direct acting dan reverse acting. Nah, kalau yang reverse acting itu berlawanan, sedangkan kalau yang direct acting itu selalu searah. Kalau yang berlawanan disebut reverse acting, kalau yang berlawanan itu disebut direct acting. Pada kedua section itu pengendalian direct acting, berarti searah. Pada section inflow, manipulate variabel itu laju alir air masuk large vessel. Kemudian MV itu diturunkan ketika PV melebihi set point. Controller memerintahkan SOL 1 dan PSV agar laju alirnya turun. Jadi controller yang memerintahkan. Pada section outflow, laju alir airnya yang keluar dari large vessel. Kemudian manipulate variabelnya dinaikkan ketika PV melebihi set point. Controller memerintahkan
Sol 2 dan pump A untuk menaikkan laju alirnya. Kemudian memerintahkan PSV untuk menurunkan laju alirnya. Jadi kembali lagi, kalau yang direct acting itu searah, berbeda dengan reverse acting. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang ke-7. Kita akan membandingkan bagaimana reverse dan direct acting controller pada sistem pengendali. Apabila PV melebihi set point, maka proses reverse acting akan terjadi dan manipulated variable diturunkan. Controller menurunkan sinyal sehingga manipulated variable akan turun. Apabila PV melebihi set point dan manipulated variable perlu dinaikkan, maka proses direct acting terjadi. Controller akan menaikkan sinyal sehingga MV-nya akan naik. Nah, kalau yang di sini sinyalnya turun, maka MV-nya juga akan turun. Nah, kalau sinyal naik, maka MV-nya juga akan naik. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Kita akan mencari kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pengendali dari section 1 sampai section 4. Nah, kalau yang section 1, kelebihannya itu dalam mencapai speed atau set point itu waktunya lebih cepat, tetapi juga memiliki kekurangan. Kekurangannya itu kurang respon saat diberi disturbance. Kita akan melihat grafik yang tadi ya, kalau itu tuh kurang merespon. Nah, itu dikarenakan ya menggunakan sol 1 tidak menggunakan PSV. Pada section 2, kelebihannya cepat merespon disturbance, mungkin karena menggunakan PSV. Kemudian kekurangannya untuk mencapai set point waktu yang diperlukan lama. Untuk section 3, kelebihannya untuk mencapai set point waktunya cepat. Namun kekurangannya ketika diberi disturbance untuk kembali ke set point-nya itu lebih lama. Kemudian pada section 4, kelebihannya tidak ada dan kekurangannya untuk mencapai set point waktu yang diperlukan lebih lama. Nah, jadi sekian pembahasan dari saya mengenai BPCU atau mengenai praktikum level kontrol ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.